Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Asna Azhara dengan nomor NIM 25108040155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan buku yang saya lakukan dengan judul buku Ulumul Quran, yaitu pengantar ilmu-ilmu Al-Quran oleh Profesor Dr. Haji Amroni Derajat, Magister Agama. Untuk yang pertama yaitu adalah Ulumul Quran dan perkembangannya. Di sini Ulumul Quran merupakan ilmu yang membahas tentang hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu ini tidak hanya membahas isi Al-Quran, tetapi juga menjelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan, ditulis, dikumpulkan, dibaca, hingga ditafsirkan dengan benar. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, Ulumul Quran belum dibukukan secara sistematis. Ilmu ini diajarkan secara langsung oleh Rasulullah kepada para sahabat Nabi melalui pengajaran lisan dan praktik. Karena belajar langsung dari Nabi, maka pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran itu menjadi sangat kuat dan sesuai konteks. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya wilayah, serta bertambahnya umat Islam, muncul kebutuhan untuk membukukan ilmu-ilmu tersebut. Dari sinilah Ulumul Quran berkembang menjadi disiplin ilmu yang tersusun rapi dengan tujuan menjaga kemurnian Al-Quran dan mencegah kesalahan dalam memahami serta mengamalkannya. Untuk yang kedua yaitu adalah sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Penurunan dilakukan secara bertahap agar umat Islam bisa memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan perlahan, serta agar ayat yang turun sesuai dengan kondisi dan peristiwa pada saat itu. Selanjutnya, selama masa Nabi, ayat-ayat Al-Quran tidak hanya dihafal, tetapi juga ditulis di media sederhana seperti pelepah kurma, tulang, dan kulit hewan. Setelah Nabi wafat, Al-Quran kemudian dikumpulkan dan dibukukan secara sistematis, sehingga keasliannya terjaga dan tidak hilang atau berubah. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul sendiri yaitu adalah sebab-sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tidak selalu turun tanpa konteks, melainkan seringkali berkaitan dengan peristiwa, pertanyaan, atau kondisi tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan memahami asbabun nuzul, kita bisa mengetahui maksud ayat secara lebih tepat. Tanpa mengetahui sebab turunnya ayat, seseorang bisa saja salah dalam memahami makna dan tujuan ayat tersebut. Oleh karena itu, asbabun nuzul sangat penting dalam kajian ilmu Al-Quran karena membantu kita menghindari penafsiran yang keliru dan pemahaman yang terlepas dari konteksnya. Untuk selanjutnya yaitu adalah munasabah Al-Quran. Di sini munasabah sendiri yaitu adalah keterkaitan atau hubungan antara satu ayat dengan ayat lain, antara satu surah dengan surah lainnya di dalam Al-Quran. Di sini menunjukkan bahwa susunan Al-Quran itu tidak acak, melainkan sangat sistematis dan saling berhubungan. Di sini juga disebutkan ada beberapa macam munasabah. Yang pertama ada munasabah antar ayat, yaitu hubungan makna antara ayat yang berdekatan. Yang kedua ada munasabah antara ayat dengan surah, yaitu keterkaitan isi ayat dengan tema besar surah tersebut. Yang ketiga ada munasabah antar surah, yaitu hubungan tema antara satu surah dengan surah lainnya. Dan yang terakhir yaitu adalah munasabah antara nama surah dan isinya, yang menunjukkan kesesuaian antara judul surah dan pesan utama yang disampaikan. Dengan memahami munasabah, kita bisa menangkap pesan Al-Quran secara utuh dan tidak parsial. Kemudian yaitu adalah Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan ayat Madaniyah itu diturunkan setelah hijrah, walaupun tempat turunnya tidak selalu di Mekah dan Madinah. Untuk ciri ayat Makkiyah yaitu fokus pada tauhid dan keimanan, banyak mengandung kisah para nabi, terus ayatnya cenderung pendek dan kuat, serta ditujukan kepada seluruh manusia. Sedangkan ayat Madaniyah itu membahas hukum dan aturan sosial, mengatur kehidupan bermasyarakat. Ayatnya juga lebih panjang dan ditujukan khusus untuk orang-orang yang beriman.
Dari sini kita dapat memahami pembagian ini untuk mengetahui tujuan dan sasaran dari setiap ayat Al-Quran. Untuk selanjutnya yaitu adalah ayat muhkam dan mutasyabih. Dari sini ayat muhkam adalah ayat yang maknanya itu jelas dan tegas, sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya itu tidak langsung jelas dan membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Untuk hikmahnya yaitu adalah untuk menguji keimanan manusia, mendorong umat Islam untuk belajar dan berpikir, serta mengajarkan sikap rendah hati dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian ada qiraat Al-Quran. Nah, untuk qiraat sendiri yaitu adalah perbedaan cara membaca Al-Quran yang sah dan bersumber dari Rasulullah SAW. Perbedaan ini bisa berupa pengucapan huruf, panjang pendek bacaan, dan juga harokat. Untuk mempelajari qiraat itu sangat penting karena dapat menjaga keaslian bacaan Al-Quran, untuk menghindari kesalahan dalam membaca dan membantu kita memahami variasi makna ayat. Selain itu, qiraat juga menunjukkan fleksibilitas dan kemudahan Al-Quran bagi umat manusia. Kemudian adalah ijaz Al-Quran. Nah, ijaz Al-Quran adalah kemukjizatan Al-Quran yang tidak mampu ditandingi oleh manusia. Salah satu bentuknya yaitu adalah tantangan Allah kepada manusia untuk membuat satu surah saja yang sebanding dengan Al-Quran. Namun, tantangan ini tidak akan pernah bisa dipenuhi. Kemudian kemukjizatan Al-Quran dapat juga dilihat dari bahasanya yang indah dan fasih, isi dan hukum yang terkandung di dalamnya, serta kandungan ilmiahnya yang tetap relevan sepanjang zaman. Kemudian ada tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir adalah penjelasan makna ayat Al-Quran secara rinci dan kontekstual, sehingga kita bisa memahami maksud ayat dengan tepat. Kemudian ada tafsir, takwil, dan terjemah. Di sini tafsir adalah penjelasan makna ayat Al-Quran secara rinci dan kontekstual, sehingga kita bisa memahami maksud ayat dengan tepat. Untuk takwil berbeda sedikit karena menekankan pemaknaan yang lebih mendalam, menyingkap makna yang tersirat di balik lafaz ayat. Sedangkan untuk terjemah hanyalah pengalihan bahasa agar orang yang tidak bisa menguasai bahasa Arab tetap bisa mengetahui isi dari Al-Quran. Namun tidak semua orang bisa menerjemahkan Al-Quran dengan benar. Seseorang penerjemah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu bisa menguasai bahasa Arab dengan baik, memahami kaidah tafsir, mengetahui konteks turunnya ayat, dan memiliki akidah yang benar. Tanpa syarat ini, terjemah bisa menimbulkan salah pengertian atau bahkan menyesatkan pembaca. Kemudian ada model perhitungan. Nah, di sini jumlah ayat dalam Al-Quran itu terkadang berbeda, dan perbedaan ini muncul karena adanya berbagai metode perhitungan. Salah satu contohnya adalah basmalah, yaitu sebagian ulama menghitung sebagai ayat, sementara yang lain tidak. Selain itu, ayat yang panjang kadang dipisahkan berbeda di beberapa mushaf, sehingga jumlah total ayat bisa berbeda. Meskipun begitu, tujuan dari model perhitungan ini sangat penting, yaitu untuk menjaga ketelitian dalam membaca, menulis, dan mengajarkan Al-Quran. Dengan metode perhitungan yang tepat, kita bisa memastikan setiap ayat tersampaikan dengan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman Al-Quran. Sebagai penutup, ilmu Al-Quran itu membantu kita memahami Al-Quran secara benar, mendalam, dan bertanggung jawab. Dengan mempelajari Al-Quran, kita tidak hanya membaca, namun juga bisa memahami dan mengamalkan isi Al-Quran sesuai dengan maksud diturunkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.